Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhyiddin dari Rekam Medis kelas B dengan NIM 2213278. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan sendiri, terdiri dari mulut, terus ada kerongkongan atau paring, terus ada esofagus yang menyambungkan kerongkongan ke lambung, terus ada usus halus, usus besar, terus ada rektum dan anus. Selanjutnya adalah bagian mulut. Pada bagian mulut, umumnya yang hanya bisa kita lihat adalah meliputi dari bibir ya, bibir, gigi, gusi, serta lidah. Namun mulut tidak sesederhana itu ya. Struktur mulut ada bagian mulut depan atau anterior dan belakang atau posterior. Mulut bagian belakang itu menjadi titik pertemuan rongga mulut depan dan kerongkongan sebagai jalur makanan. Selanjutnya ini adalah bagian mulut depan. Nomor 1 ada bibir. Bibir ada terbagi menjadi dua, yaitu bibir atas dan bawah, yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua ada gigi. Gigi merupakan bagian keras yang seperti kita tahu sendiri adalah untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga ada gusi. Gusi adalah jaringan lunak yang berwarna merah, berserat dan padat. Ini adalah fungsinya untuk melindungi rahang dan akar gigi, dan juga membantu susunan gigi agar menjadi kokoh dan berada pada tempatnya. Yang keempat ada lidah. Lidah ini teksturnya kayak kenyal-kenyal gitu ya, karena hampir seluruh bagiannya dari sekumpulan otot. Selain itu, permukaannya tampak kasar karena mengandung papila atau kuncup pengecap. Selain membantu kita untuk mencerna makanan, lidah juga membantu kita untuk berbicara. Selanjutnya ada amandel. Amandel itu tempatnya kalau kita buka mulut biasanya ada satu jaringan kecil yang menggantung, itu namanya ulufa. Nah, yang di pinggir-pinggirnya itu kiri dan kanan itu adalah amandel. Bagian ini biasanya mudah banget terserang penyakit. Gejalanya biasanya bengkak gitu. Terus nomor 6 ada ulufa, yang tadi ya, jaringan kecil yang menggantung pada langit-langit mulut, berfungsi untuk membantu memindahkan makanan dari mulut ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, nah ini adalah gambar mulut bagian depan ya. Ini ada bibir atas bawah, terus ada gigi, lidah. Ini ada amandel kiri dan kanan, terus ini ada ufala. Selanjutnya ada mulut bagian dalam. Pertama ada kelenjar saliva. Kelenjar ini adalah yang menghasilkan air liur ya. Terletak hampir semua bagian mulut. Terus ada 3 pasang kelenjar saliva yang besar, yaitu 1. Kelenjar saliva parotis, terletak pada bagian atas pipi sini ya, sini, berdekatan dengan telinga. Fungsinya untuk mengalirkan air liur ke arah gigi belakang dan rahang. Selanjutnya ada kelenjar saliva submandibularis. Terletak pada bawah rahang bagian belakang dan bagian belakang. Fungsinya itu untuk mengalirkan air ke sekitar gigi bawah. Selanjutnya ada kelenjar saliva sublingualis, terletak persis pada bawah lidah.
Kalau kita angkat itu tempatnya. Nah, fungsinya untuk mengalirkan air liur ke seluruh permukaan mulut atau lantai mulut. Selanjutnya ada langit-langit mulut. Langit-langit mulut terbagi menjadi dua, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras tepatnya ini ya teman-teman, ada fotonya, bisa dibilang atasnya lidah ya. Kalau yang bagian yang lunak dekat ufala dan amandel. Langit-langit keras terbuat dari lempengan tulang yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Bagian ini tersusun dari selaput lendir pernafasan pada bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya ada langit-langit yang lunak ya, terdiri dari otot yang berfungsi sebagai katup. Itu fungsinya adalah untuk memisahkan rongga belakang hidung dan belakang langit-langit mulut dengan bagian saluran pernafasan dan pencernaan. Selanjutnya ada lantai mulut. Lantai mulut ini tepatnya di bawah lidah ya, tidak tampak dari luar karena diisi oleh struktur lidah. Bagian ini terdiri dari dua kelenjar saliva, yaitu kelenjar saliva submandibularis dan kelenjar saliva sublingualis. Pada rongga dalam ini juga terdapat diafragma otot yang berfungsi untuk menarik laring depan saat menelan makanan. Selanjutnya ada bagian pipi. Pipi di sini bukan bagian yang luar ya, tapi melainkan bagian yang dalam. Pipi ini terbentuk dari otot pusinator, yakni otot yang dilapisi oleh selaput lendir mulut. Ini yang menyebabkan bagian pipi dalam ini selalu licin dan basah. Otot pipi ini adalah berfungsi untuk menahan makanan yang sedang kita kunyah ya, agar tetap berada dalam lengkungan gigi. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Tenggorokan ini letaknya di dasar tengkorak, bergabung dengan esofagus, kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong dan besar bagian atas, sempit bagian bawah. Panjangnya kurang lebih 14 cm dan dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring. Nasofaring itu yang warna coklat itu ya, terletak di belakang rongga hidung. Yang kedua ada orofaring, terletak di belakang rongga mulut. Yang ketiga ada laryngofaring, bagian terakhir faring yang berbatasan dengan laring. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus adalah saluran yang menyalurkan makanan dari faring atau tenggorokan menuju lambung. Panjangnya kurang lebih 25-30, lebarnya 2 cm. Fungsinya ada selain menyalurkan makanan, dia juga mencegah laju isi dan cairan lambung. Esofagus terdiri dari 3 bagian, yaitu atas atau superior. Pada bagian atas ini sebagian besar ada otot rangka atau otot yang bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Lalu di bagian tengah yang terdiri dari otot halus dan otot rangka. Otot halus sendiri adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari. Yang terakhir ada otot inferior yang tersusun dari otot halus saja. Jadi yang terakhir ini bekerjanya itu tanpa kita sadari. Selanjutnya ada bagian lambung. Seperti yang kita tahu, lambung berbentuk seperti kantong dan membentuk huruf J gitu ya, terletak di antara esofagus dan usus halus. Di bagian atas disebut fundus dan di bagian bawah disebut antrum pylori, berhubung dengan esofagus melalui
sphincter cardia, dan duodenum melalui sphincter pylori. Selanjutnya adalah struktur lambung. Struktur lambung terdiri dari lapisan peritoneal. Lapisan ini termasuk lapisan serosa. Yang kedua adalah lapisan mukosa yang berbentuk kerutan ya, di lapisan epitelium silindris yang mensekresi mukus. Selanjutnya ada lapisan otot. Lapisan otot ini terdiri dari otot longitudinal dan sirkuler dan oblik. Selanjutnya ada lapisan submukosa yang terdiri dari jaringan areolar yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfea. Selanjutnya ini ada bagian dari lambung. Nah, yang pertama ada otot luar, yaitu lapisan longitudinal seperti gambar lah. Ini seperti ada layer gitu. Ini ada, yang kedua ada sirkuler, yang kedua ada oblik. Terus di sini ada mukosa yang bagian kerutan ini ya. Terus ada serosa. Terus ada bagian atas lambung yaitu fundus. Terus ini duodenum, jalur ke duodenum nanti ya. Oke, selanjutnya ada pencernaan pada lambung. Nah, yang pertama terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi untuk mencampurkan makanannya dan menggosongkan makanan. Yang kedua adalah makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi sime atau makanan yang setengah jadi setengah tercerna. Yang ketiga adalah sekresi lambung. Ini adalah senyawa kimia dari sekresi lambung, yaitu yang pertama adalah asam HCl. Fungsinya adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesiontoginin pada usus halus. Selanjutnya ada mukus yang melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Yang kedua ada lipase, yaitu yang memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Yang keempat ada protease, yaitu yang memecahkan protein menjadi molekul yang lebih sederhana ya. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan lanjutan dari lambung yang terbentang mulai pilorik sampai ileocecal dengan panjang kurang lebih 7 meter. Ini usus halus menempati sebagian besar rongga abdomen terletak di bawah lambung dan terdapat ductus choledocus dan ductus pancreatidus. Sulit banget ya. Terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya adalah proses pencernaan usus halus. Proses pencernaannya yaitu makanan yang sudah diproses di lambung tadi menuju usus halus. Lalu usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerap.
Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimia yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus halus ini ya bagian-bagiannya seperti di slide sebelumnya. Duodenum atau berada di ini ya, usus 12 jari di atas ini. Selanjutnya jejunum usus kosong di bagian sini. Terus ada ileum usus penyerap. Ileum adalah usus penyerap ya di bawah ini. Selanjutnya ini adalah usus besar. Ini ada gambarnya, hanya contoh saja ya. Ini usus besar merupakan lanjutan usus halus berbentuk U ya, yang terbalik dan mengelilingi seluruh rongga perut, terdiri dari appendix vermiformis, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Panjangnya sekitar 140 cm mulai dari valvula ileocecal sampai anus. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari usus besar. Yang pertama, kolon ascendens, bagian awal yang akan dilewati ini ya, bagian di sini. Kolon ascendens di sini ya. Ini dari usus halus terus ke kolon ascendens yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan. Memanjang dari septum ke atas. Terus ada kolon transversum, kolon bagian atas terletak mendatar. Ini yang mendatar terus dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Terus ada kolon descendens yang menurun, ini terletak di sisi kiri ya, memanjang dari lengkungan di limpa di bagian kolon sigmon. Terakhir adalah kolon sigmon. Kolon sigmon adalah selanjutnya adalah kolon sigmoid. Ini adalah kolon yang bagian terakhir ya. Di sini berbentuk S ya. Dan ini di bawah kolon descendens. Oke. Ini adalah bagian terakhir ya sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Selanjutnya proses pencernaan di usus besar. Pertama, tentunya sisa makanan tersebut akan masuk ke kolon ascendens. Di kolon ascendens, nutrisi yang belum terserap di usus kecil akan diserap kembali. Kolon ini juga akan memadatkan cairan sisa makanan menjadi lebih padat. Kemudian, sisa makanan ini bergerak menuju kolon transversum. Pada kolon ini, bakteri akan memecahkan sisa makanan fermentasi, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa. Selanjutnya adalah sisa makanan yang telah berubah menjadi tinja. Ini akan ditampung ya, sementara di kolon descendens. Bila sudah waktunya, kolon sigmon akan berkontraksi untuk menekan tinja menuju rektum. Kontraksi inilah yang menimbulkan sakit perut yang mendorong Anda untuk segera buang air. Selanjutnya adalah anus dan rektum ya teman-teman. Di anus dan rektum adalah dua bagian yang berbeda, tapi keduanya memang terletak berdekatan. Rektum adalah saluran penghubung antara usus. Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dan dengan anus. Dari atas ke bawah ya. Rektum berada di atas anus, sementara itu anus terletak pada ujung dan merupakan bagian akhir pada saluran pencernaan. Panjang rektum berkisar mulai 15 sampai 20. Pangkal rektum berada di ujung kolon sigmoid, yaitu bagian terakhir pada usus besar yang berbentuk S ya. Anus berbentuk saluran dengan panjang
3-5 sentian yang tersusun atas otot-otot dasar, panggul, dan 2 shifter otot yang fungsinya seperti katup ya teman-teman. Ini adalah fungsi anus ya. Anus adalah fungsinya untuk mengeluarkan feses atau tinja. Rektum fungsinya adalah menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat ya. Lalu memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus dikeluarkan atau harus tertahan ya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau kurang-kurang mohon ditambahi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.